Menikahi Hot Om. Bab 230. Nina ompong, Om, sambar Niko jahil. Giginya lepas satu karena pecicilan di sekolah. Nina langsung cemberut. Jelas ia kesal pada saudara kembarnya itu. Sepasang matanya bahkan sudah berkaca-kaca. Sungguh, ia ingat ucapan Intan. Niko jahil dan suka menggoda adiknya. Dan itu benar adanya. Tidak sia-sia ia membiarkan gadis itu mendekatinya. Tujuannya sekarang sudah tercapai, jelas ia akan membentangkan jarak setelah ini. Ninanggak pecicilan tahu. Seru Nina yang sudah mengusap air matanya. Mas, Niko jahat. Demi apapun pemandangan ini begitu membahagiakan Mahesa. Ia raih tubuh Nina untuk duduk di atas pahanya. Nina mau Om ajakin naik motor ke Kahyangan. Kepala kecil itu mengangguk-angguk cepat. Mau, Om. Nina suka tempat itu. Mahesa kembali mengulas senyumannya. Membawa tangannya untuk mengusap pipi kecil yang berair itu. Besok pagi kita ke sana. Sekarang udah kesorean. Nggak apa-apa. Iya, Om. Nggak apa-apa. Tapi nama Om siapa? Mahesa. Mahesa Hans Perdana. Mulut Nina membentuk huruf O. Merasa takjub. Kok nama belakang kita bisa sama sih, Om? Nama Nina juga ada Hans Perdananya. Nina Hans Perdana. Mas Nata sama Mas Niko juga ada. Lamat-lamat mata Nina memperhatikan wajah Mahesa. Tangan kecilnya menyentuh wajah lelaki itu. Om kenapa bisa mirip banget sama Papa Nina? Hati Mahesa langsung berkecamuk tidak menentu. Jantungnya berdebar-debar hebat. Tapi papa rambutnya nggak diikat kayak gini, Om. Pipinya juga nggak ada bulu-bulu halusnya kayak gini. Oh, ya. Tanya Mahesa hati-hati. Papa yang nanti akan jemput mama ya. Nina sama Niko manggil papa ayah. Masa sih mirip Om? Kepala Nina langsung menggeleng kuat. Bukan, Om. Papa itu, papa kandungnya Nina. Mas Nata, sama Mas Niko. Kalau ayah bukan papa kita yang sebenarnya. Cuma karena dari kecil bantuin ngasuh kita, makanya dipanggil ayah. Mahesa kini paham, lalu bagaimana anak-anak ini bisa mengenali dirinya versi terdahulu. Begitu, ya. Kepala Mahesa mengangguk-angguk. Kemudian memberikan senyuman pada Nina. Sekarang papa mana? Nina langsung menghela napas. Matanya berkaca-kaca lagi. Kepalanya menunduk sedih. Kata Mama, Papa sibuk kerja. Papa itu juga seorang dokter, Om. Pasiennya banyak banget kata Mama. Jadi belum sempat buat ketemu kita. Jadi dari lahir Nina belum ketemu Papa. Demi apapun hati Mahesa rasanya seperti tersayat. Jelas saja sedih mendengar penuturan putrinya. Ia bahkan ingin memberitahu anak-anaknya bahwa ia adalah ayah kandung mereka. Tidak ingin membuat anak-anaknya kedinginan di luar. Lelaki itu berdiri sambil membawa Nina dalam gendongannya. Om izin gendong Nina, iya. Kita di dalam aja ngobrolnya biar hangat. Jelas saja, tempat tinggalnya saat ini adalah area yang sangat sejuk dan dingin. Harus sering menggunakan jaket tebal karena termasuk area dataran tinggi. Jika tidak biasa, mungkin seseorang bisa membeku karena kedinginan. Kepala Nina mengangguk-angguk pelan. Iya, Om. Lelaki tinggi tegap itu kemudian membawa serta Niko dan menggandeng pergelangan tangannya untuk ia bawa masuk ke dalam. Setelahnya menutup pintu rumahnya agar udara yang bersemilir itu tidak masuk. Di ruang tamu dengan sofa empuk itu, Mahesa membawa anak-anaknya untuk mengobrol di sana. Nina tetapi ia dudukkan di atas pangkuannya karena memang gadis cilik itu terlihat rapuh, sedangkan Niko duduk di sampingnya. Nina emang cengeng banget kalau udah cerita tentang Papa, Om, ucap Niko memberikan penjelasan pada Mahesa. Pengen banget ketemu. Katanya pengen bisa dipeluk Papa. Soalnya selama ini kita cuma bisa lihat foto-foto Papa sama videonya doang.
Mahesa makin penasaran ketika mendengarkan penjelasan dari anak keduanya. Jadi benar-benar belum pernah ketemu papa, iya? Tanya lelaki itu memastikan. Ja ingin tahu jika foto dan video itu adalah dirinya. Iya, Om. Jadi dari kecil itu, Mama cuma tunjukin video sama foto papa doang. Bilang yang ada di video itu papa kita bertiga. Sampai sekarang begitu. Kalau kangen papa, ya kita cuma bisa lihat di HP. Bolehkah Mahesa menangis sekarang? Sungguh, bukan kehilangan Mahesa yang kini menjadi luka terbesarnya, tapi mendengar bagaimana anak-anaknya merindukannya namun tidak bisa menggapainya. Bukankah wanita itu terlalu kejam menghukumnya? Kenapa ia juga menghukum anak-anaknya? Matanya bahkan kini sudah berkaca-kaca. Sesak sekali dadanya. Namun ia begitu penasaran bagaimana Mahesa menggambarkan dirinya pada putra dan putri mereka. Berdua. Mama udah ngomong apa aja tentang papa? Tanya Mahesa hati-hati. Maksud Om, Mama cerita nggak papa itu orangnya seperti apa? Baik, Om. Kini Nina yang menjawab Mahesa. Kata Mama, papa itu hero. Baik banget makanya harus selamatin nyawa banyak pasiennya. Mama juga sayang banget sama papa. Tapi Nina nggak ngerti kenapa Mama mau nikah sama ayah. Air mata itu kini menetes lagi. Bukan hanya air mata, sekarang malah sesenggukan. Demi apapun, anak ini masih berumur 5,5 tahun, tapi begitu sempurna mengungkapkan kata hatinya. Jelas komunikasi Mahesa dengan anak-anaknya begitu baik hingga mereka bisa mengeluarkan isi hatinya dengan bebas. Prasangkanya juga terbantahkan mengira Mahesa mencoba menghapus dirinya dari dalam pikiran anak-anaknya. Nyatanya tidak. Wanita itu tetap memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandung mereka. Padahal Nina belum ketemu papa. Nina pengennya kita semua kumpul sama papa. Mama, papa, Mas Nata, Mas Niko, sama Nina. Kumpul sama-sama. Jadi keluarga yang utuh. Tapi ayah juga baik. Mama juga kayaknya seneng kalau lagi sama ayah. Mahesa menatap lamat-lamat wajah sang anak yang dipenuhi kesedihan. Mengusap kembali air mata yang berguguran itu. Jangan nangis lagi, Nin. Nanti digigit Sadako, loh. Malu sama Om Mahesa. Hua. Nina semakin menangis keras. Begitu saja ia mengalungkan tangannya di leher Mahesa dan memeluk lelaki itu. Nggak mau digigit Sadako, Om. Nina takut. Makanya diem. Niko terus saja mengusili adiknya. Kalau nggak diem nanti ditelan bulat-bulat. Dibawa ke sumur berhantu. Nggak mau. Mama. Mahesa kemudian mengangkat telunjuknya dan menempelkan pada bibirnya sendiri. Menginstruksikan pada putranya untuk diam dan berhenti mengganggu adiknya. Niko anak yang cerdas. Ia pun patuh pada Mahesa. Entah kenapa ia langsung menurut oleh arahan lelaki ini. Padahal ibunya saja tidak bisa membuatnya langsung tunduk. Tangan besar itu kemudian Mahesa bawa untuk mengusap punggung gadis putrinya. Mencoba memberikan kenyamanan di sana. Nina boleh nangis sampai tenang, Nina semakin terharu. Kepalanya mengangguk pelan. Entah kenapa perasaannya terasa sangat nyaman. Makasih, Om. Om baik banget. Rasanya Nina kayak lagi meluk papa kandung Nina. Mahesa menikmati pelukan itu. Entah bagaimana ia harus menggambarkan perasaannya saat ini. Begitu sulit untuk diungkapkan saking bahagianya. Dadanya menyeruakkan perasaan haru. Tubuh kecil ini bahkan mampu menyalurkan perasaan nyaman pada jiwanya yang tidak pernah tenang. Anggap Om Papa Nina kalau memang Nina mau. Gimana? Nina langsung mengurai pelukannya. Mata sembabnya berkedip-kedip menatap lelaki ternyaman menurut versinya. Beneran boleh, Om? Boleh. Kalau panggil Papa? Tanya Nina lagi. Soalnya Om mirip banget sama Papa. Coba aja kalau rambut Om. Hihihi. Begitu saja pikiran anak kecil itu teralihkan. Ia berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Jelas Mahesa kini juga berselancar dengan pikirannya sendiri.
Ia memiliki ide yang mungkin akan anak-anaknya suka. Kalau memang begitu, gimana kalau Om besok potong rambut? Iya, Om. Nina mau lihat Om potong rambut. Sama cukuran juga, iya. Nina penasaran. Teriak Nina asik sendiri. Habis itu naik motor ke kahyangan Om. Boleh. Yai, asik. Seru gadis kecil itu. Nina seneng deh Om. Niko yang mendesah dan memberengutkan wajahnya. Cek. Padahal besok Om Mahesa itu seharusnya beliin Mas Niko sepeda, Nin. Jadi ngajakin kamu jalan, kan gara-gara kasihan. Nina menjulurkan lidahnya ke arah Niko. Biarin. Weli. Mahesa tertawa kecil melihat tingkah putra dan putrinya. Ternyata semenyenangkan ini memiliki anak yang sudah bisa diajak mengobrol. Sebab dulu saat dengan Cila, tidak sempat mereka berinteraksi seperti ini. Isyah. Mahesa kemudian memberikan elusan di kepala Niko. Kemudian turun ke punggung kecilnya dan memberikan usapan di sana. Pulang dari kahyangan, kita beli sepeda, gimana? Mata Niko langsung berbinar-binar menatap Mahesa. Beneran, Om? Mahesa mengangguk. Iya, mau. Mau, yey. Asik. Niko ikut asik sendiri. Beneran kan Nin? Om Bi itu asik. Iya. Asik banget, Mas. Hihihi. Nina kembali membawa pandangannya pada Mahesa. Besok kalau Om udah potong rambut Om, Nina bakal panggil Om Mahesa Papa, Deal. Deal. Sambut Niko. Mahesa tertawa lagi. Spontan mengecup puncak kepala Nina dan Niko bergantian. Oke. Saat interaksi yang cukup menyenangkan itu, ada sesuatu yang mengganggu mereka. Sebuah ketukan pintu yang terdengar cepat dan intens. Ketukan yang menandakan bahwa orang yang berada di balik pintu itu sedang terburu-buru. Permisi. Kayak suaranya Mbok Sri de Om, ucap Niko. Mungkin dia panik cariin kita nggak ada di halaman depan rumah. Oh, ya. Seharusnya Om izin dulu ke Mbok dulu tadi, balas Mahesa menatap putra dan putrinya bergantian dengan senyuman di wajahnya. Oke, come open the door. Ayo, Om. Nina turun dari pangkuan Mahesa. Berlarian ke arah pintu berbalapan dengan Niko. Nina duluan. Weli. Gitu doang. Mas sengaja ngalah kali, Nin. Ngeles. Mahesa menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil melihat tingkah anak-anaknya. Mereka berdua benar-benar terlihat menggemaskan. Klik. Tidak lama kemudian, Nina pun membuka pintu tersebut dengan tangan kecilnya. Nah, tuh, kan, Mbok Sri. Artakfirullah, Non. Dan, jantung Mbok mau copot rasanya. Nina yang melihat ekspresi Mbok Sri mendesah sambil memegangi dadanya pun terkikik-kikik geli. Kenapa nggak bilang kalau keluar dari pekarangan rumah? Maaf, Mbok. Kita terlalu asik sama Om Mahesa. Jadi lupa banget izin. Iya, Mbok. Asik banget di sini. Nina suka deh. Asisten yang bekerja lepas harian itu mendesahkan napasnya sekali lagi. Mama sebentar lagi pulang loh. Ayo kita pulang. Sebentar lagi sayurnya mateng. Kalau belum makan pas Mama pulang, Mbok bisa diomelin sama Mama. Nina yang pertama kali menggeleng. Enggak, Mbok. Nina masih mau di sini. Nina betah main di sini. Iya, Mbok, sambar Niko. Om Mahesa mau bikinin kita nasi goreng spesial. Niko mau cobain masakan Om Mahesa. Lolo. Nanti kalau Mama marah gimana? Tanya Mbok Sri. Nanti Mbok nangis. Bobongi, sambar Nina mencerocos. Mama mana pernah marah. Mama kan baik. Pokoknya Nina mau di sini, Mbok, nggak mau pulang. Anak-anak yang sudah mode seperti ini membuat asisten rumah tangga Mahesa itu kelabakan. Pasalnya ia belum selesai membersihkan seluruh rumah. Sedangkan 1 jam lagi majikannya sudah akan pulang dari tempat kerjanya. Biar sama saya, Mbok, ucap Mahesa menengahi.
Lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah wanita umur 40 tahunan itu. Saya Mahesa, penghuni baru di rumah ini. Bosri yang tidak menyadari akan kehadiran Mahesa karena fokus pada anak-anak pun mengalihkan atensinya. Sejenak ia memindai penampilan Mahesa yang tampak bersahaja. Oh, iya, dan Mahesa. Bosri menjabat tangan Mahesa. Saya Bosri, yang bantu-bantu di rumah Non Mahesa. Iya, Mbok. Jabatan tangan itu pun terlepas. Seharusnya saya izin dulu tadi. Tapi maaf atas kelalaian, saya tidak melakukan hal tersebut karena terlalu asik mengobrol dengan anak-anak. Iya, Den. Ndak apa-apa. Tapi khawatirnya malah ngerepotin Aden. Panggil Mahesa saja, Mbok. Tinggalkan saja anak-anak di sini sebentar. Nanti saya antar ke rumah. Mbok lanjutkan saja pekerjaan yang tertunda. Anak-anak biar saya yang kasih makan. Sejenak Bosri ragu karena Mahesa adalah penghuni baru di rumah ini. Tapi jika dilihat dari penampilannya, juga mengingat Bu Ira yang tidak sembarangan menerima penyewa, membuatnya memiliki pikiran lain. Pekerjaannya pun bisa cepat selesai sebelum Mahesa tiba. Sebab jika ada anak-anak, baru bersih di satu sisi ruangan, sudah berserakan di ruang lainnya. Jujur saja tawaran Mahesa begitu menggiurkan. Ia bisa terbantu dan bisa cepat pulang karena anaknya yang paling kecil pun sedang sakit. Ini beneran gak apa-apa, Den. Ucap Bosri. Maaf, tapi saya panggil Aden aja biar enak, Den. Biar gak canggung. Mahesa pun memaklumi. Ia tidak menolak. Tidak masalah, Mbok. Biarkan anak-anak di sini dulu. Nanti akan saya antar pulang. Baik kalau begitu, Den. Mbok titip, ya. Nanti Mbok jemput kalau sudah selesai. Biar saya yang antar, Mbok. Baik, Den. Nina dan Niko pun berseru senang. Dua anak itu tidak bisa menimahesaikan kegembiraan hati mereka. Jelas saja Mahesa mampu mengisi hati mereka sebab di deretan rumah dekat telaga itu tidak banyak memiliki tetangga. Anak-anak tidak banyak di sana. Hanya Kinar yang menjadi teman sepermainan mereka. Itu pun jika dia dititipkan oleh sang ibu di tempat Bu Ira. Ya sudah, Den Mahesa. Mbok permisi dulu. Den Nata Mbok tinggal sendirian tadi soalnya. Sedang sibuk baca buku di kamarnya. Sung, Mahesa penasaran ingin bertemu dengan satu putranya yang lain. Tapi sekali lagi ia harus menahan diri. Baik, Mbok. Silahkan. Saat Bosri hendak berbalik pergi, ia mendapati sosok anak itu di depannya. Sudah ketemu Nina dan Niko, Mbok? Tanya suara anak kecil itu dengan tenang. Loh, Den Nata kok kesini? Khawatir dengan adik-adik Nata, Mbok. Nina dan Niko yang mendengar suara kembaran mereka yang lain pun langsung keluar. Mas Nata juga kesini. Ucap Nina yang kegirangan. Ayo, Mas. Kenalan sama Om Mahesa. Om Bi orangnya asik, loh. Iya, Mas, sambar Niko. Ayo masuk. Bosri yang terburu-buru pun berbicara tanpa suara pada Mahesa. Den. Titip satu lagi. Iya, Mbok. Silahkan. Bosri pun benar-benar pergi dari rumah Mahesa dan berjalan tergopoh-gopoh menuju rumah Mahesa. Ia teringat kompor yang belum dia matikan. Sejenak, pandangan Mahesa teralihkan pada sosok rapi yang dikerumuni oleh adik-adiknya. Ia tertegun untuk sejenak. Secara fisik, tidak ada perbedaan Nata dan Niko. Mereka sangat mirip. Bedanya, Nata tampil bersahaja dengan kaos berkerahnya, dan Niko berpenampilan lebih santai dengan kaos tanpa lengannya. Ia pun melihat dirinya dalam diri Nata yang tenang dan tidak seceriwis kembarannya yang lain. Izin lain kali kalau mau main. Jangan bikin cemas orang tua. Kata itu meluncur begitu saja dari mulut pria kecil itu. Terdengar bijak dan tenang. Namun ada tekanan di sana. Jangan sembarangan kenalan dengan orang asing.
Jangan pecicilan dan lancang di rumah orang. Bibir Nina pun mengerucut. Ia tidak berani melawan jika kakaknya itu sudah berada dalam mode serius seperti itu. Ah, Mas Nata santai aja. Om Bi itu baik banget. Bukan orang asing. Orang Niko kenal kok waktu di rumah sakit. Tuh, lihat. Niko menunjuk ke arah Mahesa yang sedari tadi diam memperhatikan. Niko sama Nina suka. Sama Om Bi. Om Bi itu keren. Iya, Mas. Seru Nina lagi bersemangat. Lihat, deh. Om Bi itu mirip kayak papa. Mirip banget. Ya, kan Mas Niko? Kepala Niko mengangguk-angguk setuju. Mirip banget. Nata pun membawa pandangannya pada Mahesa. Menatap pria dewasa itu dengan tatapan tidak terbaca. Untuk beberapa lama mereka saling berpandangan, sebelum Mahesa pun akhirnya memutuskan untuk mendekati. Sulungnya. Ia berlutut dan menekuk satu kakinya di depan putra pertamanya itu. Saya Mahesa, Nata. Tetangga baru kamu di sini. Nata masih diam saja, tidak menyambut uluran tangan Mahesa. Ia tenggelam untuk memindai wajah itu dengan seksama. Entah kenapa matanya memanas begitu saja. Ia teringat akan perkataan saudara kandung ibunya Aksa. Lelaki yang biasa ia panggil sebagai papi tersebut pernah mengatakan sesuatu padanya sebelum ia kembali ke tempat ini. Pikirannya langsung terfokus pada kalimat yang selalu terngiang dalam kepalanya itu. Papa kamu sebentar lagi akan menemui kamu, Nata. Tunggu saja. Nata. Mahesa memanggil nama Nata sebab putranya itu hanya diam saja. Ia tahu jagoan kecilnya itu sedang memikirkan sesuatu. Papa, ucap Nata pada akhirnya. Apa om papa saya?